Andi Rewa mengangguk dan tersenyum dingin. Dia kemudian berkata, mereka mengira keluarga Rewa sudah hancur, lalu buru-buru ingin memutuskan hubungan. Kalau yang menyuruh mereka datang adalah keluarga Rewa, mereka pasti tidak akan mau. Tapi kalau pasukan Galesong yang meminta, aku yakin mereka tidak akan berani membantah. Sangkala dengan cepat bertanya, Tuan Andi, kalau mereka datang nanti, apakah mereka juga harus berlutut di pemakaman keluarga dan memohon ampun, seperti yang kau katakan? Andi Rewa menggeleng. Tidak mungkin semudah itu. Memaafkan mereka. Nanti malam, dunia luar akan menerima kabar bahwa keluarga Rewa sudah kalah dan menerima syarat berat dari pasukan Galesong. Setelah itu, pasukan Galesong akan meminta masing-masing dari mereka menyerahkan setengah harta mereka. Aku yakin mereka tidak akan berani menolak. Alif Rewa terkejut dan berseru, Andi, kau benar-benar ingin menghisap darah dan memakan daging mereka? Andi Rewa berkata tanpa ekspresi, memang benar, aku ingin menghisap darah dan memakan daging mereka. Tapi bukan aku yang melakukannya, melainkan pasukan Galesong. Lalu dia berkata lagi, setelah pasukan Galesong mendapatkan harta mereka, uang itu akan dialirkan kembali ke keluarga Rewa lewat perusahaan offshore. Kebetulan aku butuh dana untuk ekspansi bisnis pelayaran jarak jauh. Orang dari mereka bisa kupakai untuk membeli puluhan kapal barang. Uang mereka akan berguna. 2 atau 3 triliun pun seharusnya bukan masalah bagi mereka. Alasan Andi Rewa mengampuni Wan Pojun dan mengambil alih pasukan Galesong memang agar dia bisa memanfaatkan mereka untuk melakukan pekerjaan kotor seperti ini. Tidak bisa dipungkiri, pasukan Galesong punya daya tekan yang luar biasa. Kemarin saja Wan Pojun menyuruh Tuan Arjuna mengajukan syarat-syarat kejam, yaitu menyerahkan setengah harta, memberikan pemakaman keluarga Rewa, bahkan harus memakai pakaian berkabung dan menyambut mereka dengan berlutut. Namun Randi dan Fendi, para pengecut dari keluarga besar Rewa, tetap saja buru-buru menyetujui semuanya. Sekarang kalau pasukan Galesong mengajukan permintaan serupa kepada cabang-cabang keluarga Rewa lainnya, kemungkinan besar mereka juga akan tunduk. Alif Rewa ragu sejenak, tapi dia segera berpikir dan berkata, baik, kau jalankan saja rencanamu. Orang-orang tidak tahu balas budi itu memang pantas diberikan pelajaran. Mereka bisa menjadi sebesar ini juga karena dukungan keluarga Rewa. Tapi begitu keluarga Rewa dalam masalah, mereka malah kabur lebih cepat dari kilat. Sudah sepantasnya mereka membayar harga yang mahal. Di sampingnya, Arman Rewa tampak gugup. Dia berkata, Andi, anak dan cucuku pergi karena aku yang memaksa mereka. Aku sudah tua dan memilih tetap tinggal demi bersama kakak dan leluhur kita. Tapi mereka masih muda. Aku tidak tega membiarkan mereka menghadapi bahaya. Jadi kumohon kau beri mereka keringanan. Andi Rewa mengangguk dan berkata dengan tulus, kakek kedua bersedia tinggal. Itu sangat menyentuh. Sesuai permintaanmu, aku tidak akan mengejar keluarga kakek kedua. Lalu Andi Rewa menatap dingin dan berkata, tapi selain keluarga kakek kedua, tidak ada satupun yang dikecualikan. Arman pun akhirnya bernapas lega sambil menyeka keringatnya. Andi, terima kasih banyak. Andi Rewa mengangguk dan kembali berkata kepada Wan Pojun, Wan Pojun, malam ini aku akan pergi ke Eropa Utara. Pagi besok jam 8, aku tidak akan bisa kembali tepat waktu. Jadi besok pagi kau pimpin mereka di pemakaman ini. Suruh mereka semua dengan sukarela menyerahkan setengah harta mereka kepada pasukan Galesong. Tapi meskipun sudah menyerahkan harta, jangan biarkan mereka pergi. Biarkan mereka tetap berlutut sampai aku kembali. Wan Pojun menjawab dengan hormat, tenang saja Tuan Andi. Hamba akan melaksanakannya dengan baik. Lalu dia cepat-cepat bertanya, Tuan Andi, aku cukup paham dengan kondisi di Eropa dan Amerika. Apakah aku perlu menemanimu ke Eropa Utara kali ini?
Andi Rewa menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Kau masih harus mengurus pemakaman orang tuamu besok. Besok, setelah keluarga besar itu patuh dan berlutut, kau selesaikan baik-baik urusan pemakaman. Wan Pojun menjawab, hamba siap melaksanakan perintah. Andi Rewa mengangguk, baik. Urusan dengan keluarga-keluarga itu kuserahkan kepadamu. Setelah itu dia memandang Alif Rewa dan berkata pelan, kakek, untuk upacara ziarah leluhur kali ini, tidak usah terlalu banyak prosesi dan formalitas. Yang penting adalah ketulusan hati. Kalau hati mereka tidak tulus, sehebat apapun acaranya tidak akan ada gunanya. Alif Rewa mengangguk dan mendukung. Kau benar. Menghormati leluhur bukan soal pamer, tapi soal keikhlasan. Dulu semua orang ribut ingin adakan upacara besar. Tapi begitu ada bahaya, mereka malah kabur dan menjual nama leluhur. Kalau leluhur tahu, mereka pasti marah besar. Buat apa lagi semua kemegahan itu? Anggota keluarga Rewa yang sedang berlutut, semua menunduk malu dan tidak berani mengangkat kepala mereka. Andi Rewa tidak memperhatikan mereka. Dia melangkah ke depan makam leluhur keluarga Rewa, berlutut dengan kedua lutut, memandang ratusan makam leluhur dan makam orang tuanya, lalu berseru keras. Leluhur keluarga Rewa, aku Andi Rewa adalah anak yang tidak berbakti. Selama 20 tahun merantau, aku belum pernah datang memberikan penghormatan. Aku sungguh merasa menyesal dan malu. Setelah itu dia melanjutkan, hari ini adalah hari baru bagi keluarga Rewa untuk bangkit dari kehancuran. Aku secara resmi kembali ke keluarga Rewa dan mengambil alih posisi kepala keluarga. Di sini, aku bersumpah di hadapan leluhur keluarga Rewa bahwa mulai hari ini tidak akan ada satu orang pun yang boleh melukai kepentingan keluarga Rewa. Tidak akan ada yang boleh mencemarkan nama leluhur. Segala sesuatu harus berpusat pada kepentingan keluarga Rewa. Aku bersumpah akan berusaha sekuat tenaga menjadikan keluarga Rewa sebagai keluarga nomor 1 di dunia dan berdiri di puncak dunia. Selesai berbicara, Andi Rewa membungkuk dalam-dalam, memberi penghormatan di depan makam leluhur. Alif Rewa ikut berlutut di samping Andi, memandang ke arah makam para leluhur, lalu berkata, leluhur keluarga Rewa, hari ini Andi sudah kembali. Mulai sekarang tidak ada lagi keturunan langsung keluarga Rewa yang terpisah. Semua sudah berkumpul. Aku akhirnya bisa menepati janji yang pernah kuberikan pada kalian saat upacara penghormatan sebelumnya. Lalu dia menatap makam orang tua Andi dan berkata, Sandi dan Belinda, hari ini anak kalian Andi sudah kembali dan menjadi kepala keluarga Rewa. Akhirnya aku bisa memberikan jawaban yang layak kepada kalian. Dengan keberhasilan luar biasa Andi saat ini, aku yakin kalian di alam sana pasti bisa melihat. Hari ini dialah yang menyelamatkan keluarga Rewa dari kehancuran. Dan kelak, dia pasti akan membawa keluarga Rewa menuju kejayaan baru. Aku percaya kalian pasti merasa sangat bangga. Andi Rewa kemudian berdiri, berjalan ke depan makam orang tuanya, lalu berlutut. Ketika menatap tulisan besar, Sandi Rewa dan Belinda Anthony, matanya sudah dipenuhi dengan air mata. Dia berkata pelan, Ayah, Ibu, anakmu akhirnya bisa datang dengan terang-terangan untuk menemui kalian berdua. Anggota keluarga Rewa yang mendengarnya merasa terkejut. Mereka tidak mengerti apakah ini berarti Andi pernah datang sebelumnya tidak dengan terang-terangan, melainkan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Namun Andi tidak peduli pada keterkejutan mereka. Dia menatap foto orang tuanya di atas batu nisan dan dengan ekspresi tegas berkata, Ayah, Ibu, mulai hari ini aku akan melanjutkan cita-cita ayah, membawa keluarga Rewa berdiri di puncak dunia. Dan aku juga akan mencari tahu siapa yang membunuh kalian. Siapapun mereka, apapun kekuatan atau latar belakangnya,
Aku sendiri yang akan membunuh mereka untuk membalaskan dendam kalian." Setelah Andi dan keluarga Rewa selesai melakukan penghormatan sederhana kepada leluhur, dia bersama Alif Rewa dan Andita Rewa pergi ke Hotel GX Marion untuk menjamu para sahabat dan kerabat yang datang ke pemakaman keluarga hari ini. Sementara itu, dunia luar yang sedari tadi memantau perkembangan di pemakaman keluarga Rewa pun akhirnya menerima kabar. Keluarga Rewa akhirnya menyerah dan berkompromi dengan pasukan Galesong. Mereka yang tidak tahu situasi sebenarnya, tidak ada satupun yang meragukan kabar ini. Lagi pula, meskipun keluarga Rewa adalah keluarga besar, namun siapapun tahu bahwa tidak mungkin mereka bisa melawan kekuatan besar seperti pasukan Galesong. Itu sudah menjadi kesadaran umum. Terlebih lagi, dewa pasukan Galesong sendiri punya dendam mendalam terhadap keluarga Rewa. Sudah pasti, dia tidak akan melepaskan mereka begitu saja. Para anggota keluarga Rewa dari cabang-cabang yang semalam kabur juga merasa sangat bersyukur setelah mendengar berita ini. Mereka merasa lega karena mereka bertindak cepat dan berhasil kabur, sehingga terhindar dari bahaya. Namun, selain merasa lega, mereka juga mulai merasa sangat khawatir akan masa depan mereka. Keluarga-keluarga cabang ini hidup bergantung pada keluarga utama Rewa. Sumber pendapatan utama mereka juga berasal dari berbagai bisnis yang diberikan oleh keluarga Rewa. Setiap cabang pada awalnya berasal dari keluarga utama. Sama halnya seperti saat Alif Rewa menjadi kepala keluarga. Adiknya Arman Rewa pun harus keluar rumah dan mendirikan keluarga sendiri. Namun karena hubungan darah dan rasa tanggung jawab, Alif Rewa tetap memberikan bantuan berupa sumber daya kepada adiknya. Di satu sisi, agar tidak muncul ambisi merebut posisi kepala keluarga. Di sisi lain, untuk menjaga hubungan kekeluargaan, dan agar saat dibutuhkan mereka bisa kembali membantu. Bagi keluarga-keluarga cabang, kalau kehilangan naungan keluarga Rewa, masa depan mereka akan sangat suram. Namun, sebelum mereka bisa bernapas lega, tiba-tiba datang kabar mengejutkan dari pasukan Galesong. Semua keluarga cabang yang namanya tercantum dalam daftar upacara ziarah leluhur keluarga Rewa wajib hadir di pemakaman keluarga Rewa besok pagi jam 8 dan berlutut memberi penghormatan. Siapapun yang tidak hadir tepat waktu akan diburu dan dibunuh oleh pasukan Galesong di seluruh dunia. Begitu kabar ini tersebar, para keluarga besar di dalam negeri pun gempar. Tidak ada yang menyangka pasukan Galesong bukan hanya menaklukkan keluarga Rewa, tetapi juga tidak ingin melepaskan cabang-cabang keluarga lainnya. Cabang-cabang ini pun jatuh ke dalam keputusasaan. Baru saja merasa selamat dari maut, kini mereka kembali dihadapkan dengan kenyataan. Lolos dari mulut buaya, tetapi jatuh ke mulut singa. Daftar peserta upacara penghormatan leluhur keluarga Rewa sangat rinci. Setiap nama, umur, tingkat generasi, asal-usul, siapa ayah dan kakeknya, serta berasal dari cabang mana, semua ditulis dengan lengkap. Kini daftar itu sudah jatuh ke tangan pasukan Galesong, yang berarti identitas mereka semua sudah sepenuhnya diketahui. Tidak ada tempat bersembunyi, tidak ada cara untuk lari. Semua orang tahu betapa mengerikannya kekuatan pasukan Galesong. Kalau mereka mau membunuh, maka itu semudah membalikkan telapak tangan. Jadi tidak ada yang berani melawan perintah itu. Akhirnya mereka hanya bisa menelan ludah dan buru-buru kembali ke Jakarta dalam ketakutan. Anak cucu Arman Rewa menerima kabar ini saat dalam penerbangan kembali ke Kanada menggunakan jet pribadi. 10 menit setelah menerima pesan, pesawat langsung berbalik arah di ketinggian 10.000 meter dan kembali menuju Jakarta. Di waktu yang sama, Andi Rewa sudah menuangkan minuman ke dalam gelas dan mulai memberikan ucapan terima kasih
kepada semua sahabat dan kerabat yang hadir di ruang perjamuan Hotel GX Marion. Andi Rewa bersulang pertama kali untuk Aldi Gunawan. Baginya, Aldi Gunawan adalah orang tua yang paling layak dihormati dan paling tulus memperlakukannya dengan baik. Karena itu, Andi Rewa benar-benar berterima kasih atas kehadiran keluarga Gunawan yang datang ke pemakaman hari ini. Aldi Gunawan pun sangat terharu. Dia berkata dengan semangat, "Andi, sekarang kau sudah berhasil mengendalikan pasukan Galesong dan kekuatan keluarga Rewa sudah menjadi nomor 1 di dalam negeri. Bahkan kalau dibandingkan secara global, setidaknya bisa masuk 10 besar dunia." Andi Rewa menjawab, "Dari peringkat 10 besar ke nomor 1 masih sangat jauh, Paman." Aldi Gunawan mengangguk, "Tidak masalah. Yang penting kau jangan terburu-buru bangun fondasi. Bangunlah fondasi dengan kokoh, lalu melangkahlah satu persatu." Dia lalu menasehati, "Andi, keluarga Janvier adalah kekuatan yang terlalu besar. Dalam situasi sekarang, aku sangat tidak menyarankan kau bersinggungan langsung dengan mereka terlalu cepat." Andi Rewa mengangguk sambil tersenyum. "Tenang, Paman. Kali ini aku ke Eropa Utara bukan untuk bentrok langsung dengan mereka. Aku hanya ingin membantu Helena merebut kembali tahta, sekaligus mengamati keluarga Janvier dari dekat. Aku akan menyamar dan menyembunyikan identitasku." Aldi Gunawan melihat Andi sudah punya tekad bulat, jadi dia hanya mengingatkan, keluarga Janvier itu disebut old money di Eropa dan Amerika. Mereka bukan seperti Bill Gates yang kekayaannya terbuka dan jelas. Mereka lebih mirip gunung es raksasa, dan kita hanya bisa melihat puncaknya saja. Kekuatan mereka sesungguhnya adalah penyusupan mendalam dan menyeluruh ke seluruh sendi masyarakat barat selama ratusan tahun. Di permukaan, mereka hanya punya 10 perusahaan, tapi bisa jadi yang mereka kuasai secara tidak langsung mencapai ribuan. Saking kuatnya, meski keluarga ibumu termasuk 3 besar di dunia, bahkan digabung dengan kekayaan kerajaan Timur Tengah pun, belum tentu bisa menandingi keluarga Janvier. Jadi, kau harus sangat berhati-hati." Andi Rewa mengangguk serius. "Tenang saja, Paman. Aku paham betul situasinya." Di sampingnya, Mary menatap Andi dengan mata berbinar, lalu berseru dengan penuh semangat, "Andi, dengan kekuatanmu sekarang, aku yakin bahkan keluarga Janvier pun akan bisa kau kalahkan suatu hari nanti." Andi Rewa tersenyum lembut. Hari itu pasti akan datang. Setelah itu dia kembali menuangkan minuman dan berkata, "Paman, Bibi, Mary, ini segelas minuman untuk kalian. Terima kasih atas kasih sayang dan dukungan kalian selama ini." Keluarga Gunawan pun mengangkat gelas dan meminumnya bersama Andi. Setelah itu, Andi Rewa melihat keluarga Wirawan dan keluarga Akana duduk di meja tidak jauh dari sana, lalu berkata kepada Aldi Gunawan, "Paman, aku ingin menyapa beberapa teman di sana." Aldi Gunawan tersenyum lebar. "Silakan, nanti jangan lupa kembali dan minum lagi dengan Paman." Andi Rewa mengangguk, kemudian dia berjalan membawa gelas menuju meja keluarga Wirawan dan keluarga Akana. Ketika Rika melihat Andi semakin mendekat, wajahnya masih tenang dan lembut seperti biasa. Namun tatapan penuh cinta di matanya tidak bisa disembunyikan. Dia memang sudah jatuh cinta sangat dalam kepada Andi. Hari ini, ketika dia melihat Andi membuat pasukan Galesong berlutut dan memohon ampun, dia merasa kalau seumur hidupnya dia tidak bisa menjadi wanita Andi, maka lebih baik dia sendiri hidup sendiri selamanya. Karena dia tahu tidak akan pernah ada pria lain yang bisa menaklukkan hatinya seperti Andi. Sementara itu, Fania yang selalu tampil sopan dan tenang juga tidak mampu menahan gejolak di dalam hatinya.
Begitu Andi Rewa mendekat, semua anggota keluarga Wirawan dan keluarga Akana pun langsung berdiri. Ugaki Akana dan Tanaka yang sudah kehilangan kaki pun segera mengangkat gelas tinggi-tinggi dengan penuh hormat. Dua keluarga ini membawa hampir 200 orang. Semuanya serempak berdiri tegak, di antaranya lebih dari 100 ninja top Jepang yang biasanya dianggap aset nasional, kini berdiri kaku dengan kepala tertunduk 45 derajat, dengan kedua tangan terlipat rapi di samping tubuh. Itulah bentuk rasa hormat dan takut mutlak kepada seorang tokoh yang kekuatannya tidak tertandingi. Aldi Gunawan yang melihat adegan ini dari kejauhan berkata kepada istri dan putrinya, "Lihatlah para ninja Jepang itu. Mereka sudah benar-benar tunduk pada kekuatan Andi. Mereka bahkan tidak berani menatap mata Andi." Mary mengangguk. Itu wajar saja. Andi jauh lebih kuat daripada mereka. Tentu saja mereka harus sangat hormat. Namun Maria berbisik, "Tapi aku merasa gadis dari keluarga Akana dan juga gadis dari keluarga Wirawan, tatapan mereka ke arah Andi sepertinya ada sesuatu yang beda." Dia lalu melirik ke meja lain, tempat Siva Smith dan Riani Smith, dua saudari dari keluarga Smith duduk, lalu berkomentar. Bahkan kedua gadis dari keluarga Smith itu juga, cara mereka memandang Andi juga agak mencurigakan. Gaya kerja Aldi Gunawan memang cepat dan tegas. Dia bukanlah tipe orang yang memperhatikan hal-hal secara rinci. Seperti di jamuan makam saat ini, dia hanya merasa senang dan bersemangat, tanpa menyadari tatapan berbeda dari para gadis muda yang memandang Andi Rewa. Namun Maria berbeda. Sebagai perempuan, pikirannya memang lebih halus, lebih jeli terhadap detail, dan intuisinya juga jauh lebih tajam daripada pria. Sejak awal dia sudah memperhatikan beberapa gadis muda itu. Apalagi mereka semua bersedia datang ke pemakaman keluarga Rewa demi Andi, meski di bawah tekanan besar dari pasukan Galesong. Bahkan siap mempertaruhkan nyawa. Itu saja sudah cukup membuktikan bahwa Andi Rewa jauh lebih penting bagi mereka ketimbang hidup mereka sendiri. Maria sangat paham, sebagai sesama perempuan, kalau seorang wanita rela mati demi seorang pria seusianya, maka itu tidak mungkin hanya sekedar rasa terima kasih. Pasti ada perasaan pribadi yang sangat kuat tercampur di dalamnya. Dengan kata lain, gadis-gadis itu pasti menaruh cinta pada Andi. Aldi Gunawan tidak memahami hal itu. Dia bertanya dengan bingung, "Aku tidak mengerti. Apa yang aneh dari semua ini?" Maria sengaja menarik Aldi Gunawan menjauh dari Mary dan dengan nada serius dia berkata, "Tentu saja aneh. Tatapan para gadis itu ke arah Andi jelas penuh cinta." Aldi Gunawan menyipitkan matanya. Dia memandangi mereka lalu tertawa santai. "Kupikir itu karena rasa terima kasih. Jangan lupa, Andi sudah memberikan bantuan besar kepada mereka. Wajar saja kalau mereka merasa berterima kasih." Maria berkata dengan sangat serius, "Bagi perempuan, sangat sulit untuk membedakan rasa terima kasih dan perasaan. Kau tidak sadar, dari dulu sampai sekarang, perempuan memang mudah jatuh cinta pada pria yang menyelamatkan atau berjasa kepadanya." Aldi Gunawan terkejut sejenak lalu tertawa. "Hal-hal seperti ini bukan urusan kita, bukan?" Maria berkata dengan pelan, "Suamiku, kau tidak bisa tidak peduli. Gadis-gadis itu semuanya luar biasa. Masing-masing adalah wanita cantik dan pintar. Mereka semua adalah pesaing nyata untuk putri kita, Mary." Dia melanjutkan, "Lihat saja Ziva dari keluarga Smith. Masih muda, sudah menjadi kepala keluarga. Dan itu semua karena bantuan Andi. Dia pernah diselamatkan oleh Andi bersama ibu dan kakaknya. Hutang budi sebesar itu, gadis mana yang bisa menahan perasaan? Kemudian Rika, ahli waris keluarga Akana. Cantik, lembut, punya latar belakang kuat.
itu juga nilai tambah. Lalu Riani dan Fania, walaupun kekuatan mereka tidak sehebat yang lain, tapi mereka sangat setia kepada Andi. Dan berbeda dari Mary, mereka tinggal dekat dengan Andi. Fania di Makassar, dan Riani selalu ada di sisi Andi. Keuntungan kedekatan ini tidak bisa diremehkan. Aldi Gunawan terdiam sejenak lalu berkata, "Kupikir kita tidak perlu khawatir terlalu jauh. Andi adalah pria yang luar biasa. Pasti akan banyak wanita yang menyukainya. Kalau saja berita tentang dia menjadi kepala keluarga Rewa dan menaklukkan pasukan Galesong tersebar, keluarga kaya manapun pasti akan berebut menjodohkan anak perempuannya dengan Andi." Maria menghela nafas, lalu melirik Helena yang duduk sendirian dan menatap Andi diam-diam. Lalu berkata pelan, "Andi akan ke Eropa Utara. Kalau dia benar-benar membantu Helena menjadi ratu, bisa jadi gadis itu juga akan jatuh hati." Aldi Gunawan mengangguk, lalu tersenyum. "Jangan terlalu khawatir. Andi anak yang sangat berbakti, meskipun banyak wanita yang menyukainya. Hanya Mary satu-satunya yang dipilih oleh almarhum ayah dan ibunya sebagai calon menantu." Dia melanjutkan, "Memang sekarang Andi punya istri secara hukum. Tapi itu karena dia 20 tahun tidak berada di keluarga Rewa. Sekarang hidupnya kembali ke jalur keluarga. Maka urusan pribadi pun pasti akan mengikuti. Pada akhirnya dia akan menikah dengan Mary. Itu hanya masalah waktu." Maria akhirnya sedikit tenang dan mengangguk. "Semoga semuanya seperti yang kau katakan. Aku tidak ingin melihat Mary menunggu 20 tahun hanya untuk berakhir tanpa hasil." Setelah mengucapkan terima kasih kepada keluarga Wirawan dan keluarga Akana, Andi Rewa membawa gelas anggur dan berjalan ke arah keluarga Tanujaya serta Riani dan ibunya, Sinta. Sebelum Andi sempat mengucapkan terima kasih, kepala keluarga Tanujaya yaitu Reza Tanujaya sudah lebih dulu mengangkat gelas dan berkata, "Tuan Andi, aku baru tahu tadi malam bahwa ternyata kaulah yang menyelamatkan Riani, dan selama ini kau juga yang melindunginya. Kebaikan sebesar ini, keluarga Tanujaya tidak akan pernah melupakannya." Andi Rewa tersenyum ringan dan berkata dengan tenang, "Tuan Reza terlalu memuji. Riani adalah temanku. Ini urusan antara aku dan dia. Tidak perlu kau simpan di hati." Reza Tanujaya berkata dengan serius, "Tuan Andi, Riani adalah yang paling menonjol di generasi muda keluarga Tanujaya dan juga calon pewaris masa depan keluarga ini. Kau menyelamatkan dia, berarti menyelamatkan seluruh keluarga Tanujaya." Riani tampak kaget mendengar itu dan berkata ragu, "Kakek, aku hanya orang luar. Bagaimana mungkin menjadi pewaris keluarga Tanujaya?" Namun Reza Tanujaya menatapnya tegas, "Riani, tidak peduli kau bermarga apa, kau tetap keturunan keluarga Tanujaya. Memberikan tanggung jawab keluarga padamu membuatku merasa tenang." Kemudian dia melanjutkan dengan haru, "Setelah datang ke pemakaman keluarga Rewa hari ini, aku benar-benar sadar bahwa di dunia bela diri ini masih ada langit di atas langit dan ada manusia di atas manusia. Wan Pojun belum genap 30 tahun, tapi dia sudah menjadi petarung bintang 8. Sedangkan aku sudah setengah masuk liang kubur, tapi hanya bisa mencapai bintang 4. Itu pun berkat bantuan Tuan Andi. Dibandingkan mereka, aku sungguh merasa malu." Dia menatap Riani, berkata tegas, "Jadi, aku ingin menyerahkan seluruh urusan keluarga Tanujaya kepadamu. Aku ingin fokus berlatih lagi dan melihat apakah sebelum mati aku masih bisa maju satu tingkat." Riani merasa sangat terharu sekaligus gugup. "Kakek, aku tidak yakin bisa melakukannya. Dan lagi, identitasku cukup sensitif sekarang. Kalau orang Jepang tahu aku masih hidup,
keluarga Tanujaya bisa berada dalam bahaya. Andi Rewa angkat bicara. Riani, soal itu kau tidak perlu khawatir. Aku sudah punya rencana. Mulai besok, kau bisa secara terbuka menggunakan identitas aslimu. Orang Jepang tidak akan berani mengganggumu lagi. Riani terkejut. Itu tidak mungkin. Aku buronan kelas atas di Jepang. Mereka tidak mungkin melepaskanku begitu saja. Andi Rewa tersenyum. Tenang saja. Mulai besok, aku akan mengumumkan bahwa kau resmi menjadi anggota pasukan Galesong. Jepang tidak akan berani menentang pasukan Galesong. Jadi pasti mereka akan menghentikan pengejaran. Kalaupun mereka tidak mencabut surat buron, mereka juga tidak akan benar-benar menangkapmu. Itu artinya kau bisa bebas bergerak di seluruh dunia, kecuali Jepang. Asal tidak ke Jepang, semuanya aman. Mata Riani memerah karena terharu. Tuan Andi, terima kasih. Aku tidak ingin kemana-mana. Aku hanya ingin tetap di sisimu dan bekerja untukmu. Asalkan kau tidak mengusirku. Andi Rewa tersenyum. Kau tidak perlu terus-menerus mengabdi kepadaku. Kakakmu akan jadi pewaris keluarga Smith besok. Kau bisa membantunya. Ziva buru-buru berkata, Tuan Andi, Riani pasti tetap ingin bersamamu. Riani juga tampak gugup dan takut Andi benar-benar menolaknya. Melihat itu Andi Rewa tersenyum. Kalau begitu, Riani ikut kembali ke Makassar bersama keluarga Tanujaya. Tuan Reza tinggal di villa lama dan Riani tetap tinggal di Hotel GX Marion. Riani merasa lega dan dia mengangguk bersemangat. Baik Tuan Andi, aku siap kapanpun kau perlukan. Andi Rewa mengangguk dan menoleh ke arah Ziva dan ibunya, yaitu Hana Wijaya, dan berkata, Ziva, Bibi Hana, besok Chandra Smith dan Arya Smith akan datang ke pemakaman keluarga Rewa untuk memberi penghormatan. Mereka akan bekerja sama mengurus semua dokumen. Setelah itu, Chandra Smith akan dikirim ke Madagaskar. Aku tidak ingin dia berlama-lama di sini, jadi dia akan langsung naik kapal bersama pengikutnya dan Rafa dari keluarga Rewa. Perjalanannya sekitar 20 hari. Andi Rewa menambahkan kepada Ziva, dalam 20 hari itu, kau bisa mengirim tim investasi ke Madagaskar lebih dulu untuk mencari tanah dan perlengkapan lain. Jadi, begitu mereka sampai, hanya tinggal membangun. Ziva mengangguk. Baik Tuan Andi, aku mengerti. Andi Rewa lanjut berkata, adapun mengenai Arya Smith, tolong Tuan Reza bawa dia kembali ke Makassar. Dan awasi baik-baik, jangan sampai ada masalah. Reza Tanujaya langsung menjawab dengan hormat. Tenang saja Tuan Andi, aku pasti akan mengurusnya dengan baik. Setelah selesai mengucapkan terima kasih kepada semua kerabat dan teman, Andi Rewa meminta Sangkala menyiapkan mobil, lalu berjalan sendiri ke arah Helena yang duduk sendirian. Dia berkata, Helena, kau sudah siap? Kalau sudah, kita berangkat sekarang. Helena mengangguk patuh. Aku sudah siap. Andi Rewa mengangguk dan melambaikan tangannya. Ayo, mobil dan pesawat sudah menunggu. Alif Rewa bertanya khawatir. Andi, kau pergi sendiri? Kau tidak membawa pengawal? Andi Rewa menggeleng. Tidak perlu, aku sendiri saja. Melihat keyakinan Andi, Alif Rewa hanya bisa mengangguk. Baiklah, hati-hati. Kami tunggu kau kembali di Jakarta. Andi Rewa berkata, besok kalau para kerabat keluarga Rewa datang, biarkan Wan Pojun yang menemui mereka. Keluarga Rewa tidak usah tampil, terutama kakek. Alif Rewa menjawab cepat, baik, aku mengerti. Setelah berpamitan, Andi dan Helena naik ke Rolls Royce yang sudah disiapkan Sangkala. Setengah jam kemudian, mobil langsung masuk ke bandara dan menuju hanggar pesawat Concorde. Helena masih belum tahu bagaimana cara Andi membantunya merebut kembali tahta. Dia beberapa kali ingin bertanya, tetapi melihat Andi memejamkan mata, dia pun hanya bisa menahan diri.
Menjelang mobil masuk ke hanggar, Andi Rewa membuka matanya dan menoleh ke Helena. Dia bertanya, "Helena, apakah kau suka main aplikasi video pendek?" Helena menjawab sopan, "Suka. Aplikasi video pendek sangat populer di luar negeri. Semua orang suka, termasuk aku." Andi Rewa mengangguk dan menyerahkan ponsel. "Bagus. Sekarang masuk ke akunmu, lalu rekam sebuah video pendek. Katakan bahwa kau sangat senang karena akan naik pesawat Concorde untuk kembali ke Eropa Utara menghadiri pernikahan adikmu, Putri Olivia." Helena terkejut dan panik. "Hah? Tuan Andi, kalau aku mengunggah video itu sekarang, bukankah aku akan masuk perangkap mereka?" Andi Rewa tersenyum. "Justru kita ingin kau masuk perangkap. Setelah video itu tayang, Olivia tidak akan berani menyentuhmu sebelum upacara pernikahan besok. Karena kalau kau tidak muncul, semua orang akan curiga dan bertanya kepadanya." Andi Rewa melanjutkan, "Kalau kau ingin membuat Olivia kalah telak, biarkan dia merasa sudah menang dulu." 20 menit kemudian, pesawat penumpang Concorde lepas landas dengan deru di tengah malam kota Jakarta, terbang cepat menuju Eropa Utara. Di hadapan Andi dan Helena, terbentang jalur penerbangan sepanjang ribuan kilometer. Pesawat penumpang biasa membutuhkan setidaknya 9 jam untuk menempuh perjalanan tersebut, namun Concorde hanya membutuhkan 4 jam untuk mencapai ibu kota Eropa Utara, kota Ausu. Pada saat yang sama di platform video pendek Eropa Utara, sebuah video tiba-tiba viral. Wanita dalam video itu adalah Helena Iliad, yang dikenal sebagai wanita tercantik nomor 1 di Eropa Utara. Meskipun Helena sudah dicabut hak suksesi tahtanya, dia tetap menjadi anggota keluarga kerajaan yang paling dicintai dan dikagumi oleh masyarakat Eropa Utara. Sayangnya, saat ini dia harus mengatur segala sesuatu agar dapat kembali dalam kondisi semula di Eropa Utara. Akunnya di platform video pendek memiliki lebih dari 8 juta pengikut. Itu adalah peluang. Negara Eropa Utara sendiri hanya berpenduduk sekitar 6 juta orang, dan setidaknya separuh dari mereka adalah penggemar Helena. Dulu, akun video pendek Helena sering menampilkan cuplikan kehidupan sehari-harinya. Banyak warga yang menyukainya dan memantau akun tersebut untuk mengetahui kabarnya. Namun sejak kabar bahwa Helena pergi ke Jakarta untuk menjalin hubungan pernikahan dengan keluarga konglomerat, akunnya berhenti diperbarui. Beberapa hari setelah vakum, tiba-tiba Helena mengunggah video baru. Dalam video itu dia sedang duduk di dalam mobil dengan ekspresi sangat bersemangat dan berkata, "Teman-teman, aku sangat bersemangat sekarang karena aku akan segera naik pesawat Concorde dan terbang kembali ke Eropa Utara untuk menghadiri pernikahan adikku, Putri Olivia. Kali ini aku tidak hanya akan menghadiri pernikahannya, tetapi juga menjadi pendamping pengantinnya dan menyaksikannya melangkah ke dalam kehidupan pernikahan. Ya ampun, aku benar-benar terlalu bersemangat, sampai beberapa kali hampir menangis. Ayo, kita doakan bersama agar dia bahagia dalam pernikahannya." Mendengar bahwa Putri Helena akan kembali, rakyat Eropa Utara tentu saja sangat senang dan memenuhi kolom komentar dengan ucapan, "Putri Helena, selamat datang kembali ke rumah." Selain itu, banyak juga yang turut mendoakan kebahagiaan pernikahan Olivia, menjadikan kolom komentar penuh dengan suasana hangat dan harmonis. Saat itu, waktu setempat di Eropa Utara adalah siang hari. Olivia yang sedang makan siang bersama orang tuanya tiba-tiba menerima video tersebut. Setelah menontonnya, dia langsung naik pitam dan menghantam piring ke lantai, lalu berkata dengan dingin, "Helena ini benar-benar cari mati. Aku sudah jelas-jelas melarangnya kembali ke Eropa Utara seumur hidupnya, tapi dia malah berani kembali
dan dengan begitu mencolok pula. Dia memposting video itu jelas-jelas menantangku secara terang-terangan. Dia pikir dengan memposting video itu, aku tidak berani menyentuhnya. Dia terlalu meremehkanku. Setelah itu dia langsung mengambil ponsel dan menelpon Helena.